manusia di bumi. Anda harus mengenal sebenarnya Anda siapa, sehingga Anda bisa hidup selaras dengan energi pencipta. Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di bumi banyak pendapat, apalagi kaitannya dengan budaya, adat, energi-energi, dan termasuk agama. Inilah yang menyebabkan manusia berseliwiran, tidak berfokus kepada satu goal yang benar. Kita mulai. Kejadian bab 2, 18, 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Manusia tercipta sebagai perempuan atau laki-laki. Sudah sejak semula. Orang beriman mempertanyakan keberadaan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Dalam kitab Kejadian, kita dapat mengetahui bagaimana Allah menciptakan perempuan dan laki-laki. Dapat dikisahkan perbedaan cara Allah menciptakan alam semesta dengan cara Allah menciptakan manusia. Ketika menciptakan alam semesta, Tuhan bersabda, jadilah. Namun ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah bersabda, baiklah. Jadi, maka Yesus harus datang. Karena manusia tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Karena menyelamatkan dunia itu yang sudah rusak ini, ada di sini dikatakan jadilah. Sedangkan manusia kan merawat, menjaga, memperbaiki, dan seterusnya menanami, itu tidak bakal pernah jadi. Tapi begitu Tuhan datang, jadilah, maka akan jadi seluruh dunia. Nah, tapi kepada manusia, Tuhan berkatanya berbeda. Baiklah. Jadi kalau Anda baik, baik dia. Tapi kalau Anda jahat, kami lebih jahat dari kamu. Itu yang dikatakan murka. Manusia perempuan dan laki-laki adalah citra Allah. Jadi Anda itu gambar. Perempuan bukanlah imitasi atau tiruan laki-laki. Bukan reduplikasi atau ulangan laki-laki. Perempuan adalah partner teman hidup laki-laki. Inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hanya perempuanlah yang mampu memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang, yaitu persekutuan sejati antara manusia dengan manusia sebagai sesamanya. Ternyata Tuhan berkata kamu itu sesama, bukan dipisahkan oleh suku, ras, adat, dan budaya. Ini ada orang, ada nama-nama ini. Apa ini orang Jawa? Iya, dia tinggal di Pulau Jawa. Kebetulan namanya orang Jawa, tapi leluhurnya orang Batak. Nah, maka di hari zaman ditunjukkan dia, kamu marga Bukit, kamu marga Sembiring, padahal Jawa. Ya, di balik ini Anda akan menemukan misteri. Dan orang-orang ini yang menikahkan adalah Yesus. Semua ini menyaksikan atas nama Yesus ini semua. Tidak ada yang tidak ini. Karena kita kebetulan lahir ke dunia ini bersamaan. Jadi umurnya itu sama. Selisih 1-2 tahun. Nah, jadi mari. Tuhan menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Kita tumbuh dan berkembang menjadi laki-laki atau perempuan yang semakin dewasa. Melalui interaksi dan komunikasi satu dengan yang lain.
Kehadiran teman-teman kita yang berjenis kelamin lain semakin menyadarkan dan mengembangkan diri dan pribadi kita sebagai perempuan atau laki-laki yang sederajat. Ini dia. Ini dia. Ya, bahwa mereka hidup itu bersekutu, bersama. Karena dunia ini isinya cuma dua. Di hadapan Tuhan ini, roh manusia dan roh laki-laki. Hanya itu. Ya. Tuhan Allah menghendaki keberadaan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Keberadaan manusia sebagai perempuan dan laki-laki adalah penyelenggaraan ilahi. Perempuan dan laki-laki dikehendaki Tuhan sendiri. Terlahir sebagai perempuan dan laki-laki bukanlah suatu kebetulan, tetapi karena karunia Allah. Mereka ini tidak kebetulan. Daftar terima di 320 Siliwangi, masuk Kopassus, masuk Bukit Barisan. Itu tidak kebetulan. Karena kami walaupun duduk, tapi kan rohnya bekerja. Tidak ada tembok yang tidak bisa kami tembus. Tidak ada alam gaib manapun yang tidak bisa ditaklukkan. Jadi Yesus hanya berkata di akhir zaman, ikuti firman ini. Kalau enggak ada celaka. Karena waktunya sudah tiba. Tidak boleh berdebat. Ikuti. Karena tujuan ilahi itu adalah untuk menyelamatkan Anda. Hanya itu. Untuk menyelamatkan. Yeshua Masiah. Amin.